Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu channel Kangri ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya. Nah, di sini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat ini teman-teman, daftar pustaka otomatis di Microsoft Word. Kadang kan kalau kita ingin membuat daftar pustaka, biasanya kita ketik manual ya. Misalnya kita ketik judul buku, penerbit dan lain-lain nanti. Tapi di sini kita tinggal masukin ke kolom-kolom saja, nanti dia akan muncul otomatis teman-teman. Nah, caranya gimana? Simak video ini sampai selesai ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kan saya seolah-olah bikin daftar pustaka ini ya. Saya kasih contoh saja. Kemudian teman-teman langsung pilih saja references. Ini ya, yang atas references. Kemudian di sebelah ini kan ada citation and bibliography ini ya. Oke. Teman-teman tinggal dipilih saja insert citation, kemudian add new source ini ya, add new source, klik saja. Nah, di sini bebas. Ternyata teman-teman mau masukin apa nih? Kadang kan kalau kita bikin skripsi atau TA, itu sumbernya bisa jurnal, buku atau artikel ya, atau website misalnya. Nah, di sini misalnya yang pertama buku. Oke. Nah, setelah itu untuk bahasanya bisa dipilih default atau misalnya karena bahasa Indonesia saya pilih Indonesia. Kemudian di sini kan nanti ada author nih, misalnya penulisnya siapa. Teman-teman bisa diklik saja sebelah kanan ini edit. Nah, di sini tinggal ditulis nama depan dan nama belakangnya. Misalnya first nama depannya siapa, last nama belakangnya. Nah, di sini misalnya nama depannya Bambang. Kemudian nama belakangnya Setianto misalnya ya. Nah, ini Setianto seperti ini teman-teman ya. Kemudian tinggal pilih saja add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman pilih saja oke, dia sudah muncul. Kemudian titelnya, judul bukunya apa yang teman-teman contoh misalnya ya, atau kutip. Misalnya tutorial cara ini ya menggunakan Microsoft Word misalnya. Ini asal aja teman-teman ya. Nanti teman-teman sesuaikan judul bukunya teman-teman. Kemudian tahunnya berapa, misalnya tahun ini. Kemudian kotanya misalnya Jakarta ya. Kemudian publishernya siapa? Misalnya publishernya Kangri ID misalnya. Ini contoh saja. Kemudian teman-teman bisa klik soal biography fields. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Ke bawah pokoknya yang dikasih tanda bintang merah tuh harus diisi teman-teman ya. Oke, apabila sudah teman-teman pilih saja oke. Nah, ini nggak apa-apa, biarin saja seperti ini. Kemudian kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi misalnya ada caption yang lain atau citation yang lain ya. Klik lagi insert citation, pilih source lagi. Nah, misalnya saya punya jurnal, berarti kan teman-teman pilih jurnal artikel. Nah, bahasa jurnalnya apa? Misalnya English atau Indonesia lagi. Bebas. Nah, kemudian autornya siapa? Teman-teman pilih edit lagi. Nah, kadang kan kalau kita pilih jurnal itu misalnya ada dua atau lebih penulis teman-teman ya. Nah, misalnya ada dua penulis nih. Misalnya penulis pertama namanya ini ya, namanya Bambang lagi ya. Namanya Bambang Haryanto misalnya ya. Nama ini penulis yang pertama. Teman-teman pilih saja add. Kemudian penulis yang kedua misalnya namanya siapa ya? Namanya misalnya Setio Bambang misalnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian pilih add lagi. Nah, di sini sudah muncul ya, penulis pertama namanya Bambang Haryanto, penulis kedua namanya Setio Bambang. Teman-teman bisa pilih saja oke. Nah, di sini sudah muncul lagi. Kemudian judul jurnalnya apa? Misalnya Microsoft Word. Atau cara membuat ini ya, cara membuat artikel misalnya di Microsoft Word. Seperti ini. Kemudian jurnal name-nya apa? Misalnya Microsoft Word. Nah, tahunnya kapan? Tahunnya misalnya 2019. Kemudian jurnalnya dari halaman berapa sampai halaman berapa yang dikutip? Misalnya dari halaman 70 sampai 90 misalnya. Ya, seperti ini ya.
Oke, apabila sudah teman-teman langsung pilih saja oke lagi. Kemudian misalnya ada satu lagi nih. Teman-teman enter lagi, pilih insert citation lagi, pilih add source lagi. Nah, di sini teman-teman mau nambah apa? Misalnya saya tambah website misalnya. Nah, kemudian penulisnya siapa misalnya? Saya klik edit lagi, misalnya penulisnya Kangri ID. Kangri ID misalnya ya. Kemudian saya pilih add, kemudian oke. Nah, selanjutnya name of web page-nya apa? Misalnya Kangri ID juga. Kemudian nama websitenya apa? Misalnya Kangri ID official misalnya ya. Ini contoh saja teman-teman. Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Kemudian tahunnya misalnya tahun 2022 bulan 1 hari kedua misalnya. Nah, ini alamat websitenya bebas teman-teman. Misalnya www.kangri misalnya .id. Nah, seperti ini hanya contoh saja ya. Apabila sudah teman-teman pilih saja oke. Dan sudah ada 3 teman-teman ya. Tinggal kita delete, kita blok, kita delete terlebih dahulu. Oke. Kemudian cara memunculkannya gimana? Masih di referensi, teman-teman pilih bibliografi ini. Kemudian pilih insert bibliografi. Dan sudah muncul teman-teman. Tinggal diedit-edit saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.